Wah, sudah ada Rafa? Betul? Rafa. Aska? Sudah ada Aska? Apakah betul? Oke, dan sudah ada Mikael. Halo. Selamat malam, Miss. Selamat malam, Mikael. Oke, dan juga ada Aska ya di sini ya. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Miss. Sehat. Oke, kalau Aska gimana nih kabarnya? Sehat? Oke. Baik, sepertinya Aska lagi prepare ya. Oke, kalau Mikael sudah makan malam belum tadi? Sudah, Miss. Sudah. Oke, aman ya. Berarti udah siap nih mau kelas hari ini. Kalau di rumah Mikael lagi hujan tidak, Mikael? Hujan, Miss. Hujan. Minggu ini hujan terus. Oh, bener. Minggu ini lagi hujan terus ya, Mikael ya. Tapi kalau Mikael kayaknya rumahnya nggak terdampak banjir ya. Aman ya? Enggak, Miss. Aman. Aman, iya. Karena ini nih, student miss ada yang terdampak banjir, ada yang aman. Tapi untungnya Mikael aman ya, nggak terdampak banjir ya. Iya, hati-hati ya Mikael ya kalau lagi musim penghujan ini jangan lupa untuk jaga kesehatan imunnya ya. Misalnya makan yang hangat-hangat, minum yang hangat-hangat. Kalau di sekolah mungkin bisa mainnya di kelas aja ya, Mikael ya, biar nanti gak terserang penyakit. Kalau student miss banyak nih yang sakit nih, Mikael mungkin karena lagi pergantian cuaca juga ya, gitu. Kalau Mikael dan Aska sudah masuk ke platform Algonova kah? Sudah, Miss. Aman ya? Oke, baik. Kalau gitu Miss Deni izin untuk ingatkan Arfan dulu ya terkait kelas hari ini. Untuk teman-teman yang belum masuk, boleh masuk dulu ya ke platform Algonova sambil Miss Deni ingatkan Arfan dulu, oke? Baik, terima kasih. Miss sudah ingatkan ya untuk Arfan untuk ikut ke dalam kelas. Baik, kalau gitu sudah ada Mikael dan Aska. Hari ini kita sudah masuk ke modul 2 nih, teman-teman. Tidak terasa ya, sudah ganti modul lagi. Ih, lucu banget. Mouse-nya Mikael warna apa itu? Warna biru, keren ya? Warna biru, Miss. Wih, keren. Kayaknya Missnya jarang deh lihat yang warna biru. Itu keren banget. Mouse-nya warna biru ya. Mantap. Nah, oh iya, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke modul yang baru ya, yaitu modul ketiga, yang dimana modul ketiga ini penting juga. Dan yang paling penting hari ini juga materinya cukup penting, jadi nanti teman-teman bisa fokus untuk memperhatikan ya, karena ini materinya penting banget. Kalau nggak ada materi ini, maka kita tidak akan tahu posisi dari karakter kita di games. Jadi seorang game developer ya teman-teman atau pembuat games itu dia penting nih memperhatikan ini. Kalau nggak kita tidak paham ya terkait materi ini, maka nanti kita akan tidak tahu ya posisi dari karakternya itu ada di mana. Baik, kalau gitu yuk sekali lagi teman-teman bisa cek lagi apakah platformnya sudah siap atau belum. Dan Miss Dania boleh sambil share screen ya. Oke, kalau Mikael lagi suka main games apa nih, Mikael? Sekarang main Stumble Guys, Miss. Sama Oh, sama Minecraft. guys. Sama Minecraft. Wah, kamu kalau Minecraft yang biasa, yang sendiri gitu mainnya atau yang pakai server gitu, Mikael? Biasanya Miss suka mainnya sama temen, Miss. Pakai server, terus Oh, sama pakai pakai server. mod. Mod, Miss. Wih, Biasanya keren. suka pakai itu, Miss. Mod mobil-mobilan atau pesawat. Oh iya. Oh, ada ya modnya ya? Wih, Ada, Miss. seru banget. Berarti kalau Minecraft tuh sebenarnya yang bikin seru tuh sekarang udah bisa server ya, Mikael ya? Karena kan kalau dulu sendirian aja ya. Oh, sekarang ada server. Susah nggak sih kalau masuk server gitu, Mikael? Kayaknya agak susah, Miss. Agak susah ya harus Paling enak disetting. kalau pakai laptop, Miss. Jadi cepet. Oh, I Terus see. layarnya gede. Iya ya, jadi lebih enak ya kalau pakai laptop ya. Kalau handphone kayaknya agak sulit ya, walaupun pakai server juga ya. Oh, kalau misalnya lebih ke Minecraft berarti main gamesnya ya. Kalau Roblox berarti Mikael nggak main ya? Enggak, Miss. Gamenya bosen-bosen, Miss. Iya, sekarang lagi Ya, ini ya, kurang ada yang seru ya. kurang ada yang baru.
Bener, oke. Berarti kalau Mikael lagi Minecraft. Oke deh, baik. Miss Nia jadi penasaran nih. Nanti mau coba research tentang server deh. Gara-gara Mikael ya katanya ada mod mobil sama apa tuh tadi ya? Pesawat ya. Oke deh, baik kalau gitu karena sudah pukul 7:05, Miss izin buka dulu kelasnya ya. Teman-teman semua, selamat datang kembali kepada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual. Hari ini kita sudah masuk ke modul kedua nih, teman-teman. Yeay, berarti em, apa namanya, teman-teman? Sudah menyelesaikan ya satu modul sebelumnya ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke modul yang berikutnya yaitu modul kedua. Seperti itu. Di modul kedua ini yang paling penting di pelajaran pertama kita akan belajar terkait koordinat teman-teman. Nah ini adalah materi yang sangat-sangat penting. Teman-teman apapun itu ya sebagai game developer baik itu game developer dua dimensi ataupun tiga dimensi pasti akan mempelajari terkait koordinat ini nih. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa harus mempelajari? Karena kalau teman-teman pernah tahu, kalau misalnya karakter itu dia berada di posisi koordinat loh sebenarnya gitu. Kalau misalnya dia berjalan atau berpindah sedikit, maka koordinatnya juga berubah. Seperti itu. Contohnya kayak di Minecraft ya. Di Minecraft itu kalau kita aktifkan alat koordinat tuh, nah itu kan biasanya muncul ya, Mikael ya. Kamu pernah nggak mengaktifkan alat koordinat di Pernah, Minecraft? Miss. Apalagi waktu itu pakai komen, Miss. Komen blok. Oh ya, pakai comment block ya? Wih, seru banget. Iya, betul. Jadi koordinat di sini yang nanti apa namanya akan melihat ya akan memberitahu bahwa kalau misalnya posisi dari sprite kita atau karakter kita itu di mana seperti itu ya jadi kita jalan sedikit terupdate kita mundur sedikit itu terupdate seperti itu kenapa koordinat adalah materi yang sangat penting ya di dalam pembuatan games. Baik, kalau gitu sebelum kita masuk ke modul ini, kita mau mereview dulu ya, kita ingin meninjau materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak ya, di modul satu tuh kita belajar apa saja sih, teman-teman? Coba teman-teman sebutkan. Di modul satu yang paling teman-teman ingat itu ada pelajaran Itu apa Miss ya? waktu itu yang kata Miss paling penting. Itu Miss penempatan awal. Penempatan awal, pinter ya. Kemarin ada yang namanya penempatan awal. Setelah itu ada yang masih ingat nggak? Yang dimana ini adalah pelajaran pertama ya. Langkah-langkah dari sebuah tujuan kemarin kita sebut menjadi apa ya teman-teman ya? Sama itu Miss, satu lagi event sama algoritma. Event sama algoritma. Iya, betul. Kita sudah belajar terkait algoritma ya, atau langkah-langkah dari suatu tujuan. Kalau event, gunanya adalah untuk mengaktifkan tombol-tombol atau bisa melibatkan keyboard kita ya. Seperti itu. Benar banget. Good. Jadi itu adalah yang kita pelajari sebelumnya. Seperti itu. Baik, kalau gitu sekarang kita akan masuk ya kepada materi hari ini. Hari ini kita akan masuk ke dalam modul yang kedua atau biasa kita sebut dengan modul ruang ya, teman-teman. Modul ruang ini nanti teman-teman akan membuat animasi sprite, lalu kita akan mempelajari terkait proyek dengan banyak level dan kita akan mempelajari kartun yang lengkap. Jadi nanti di sini kita akan membuat animasi sprite ya. Lalu kita juga akan membuat proyek yang dimana levelnya itu banyak atau misalnya latar tempatnya itu banyak. Kalau kemarin tuh kita mungkin cuma satu latar. Nah, tapi kalau di hobi banyak sih. Tapi di sini nanti kita lebih kepada levelnya ya. Levelnya itu nanti akan lebih banyak lagi dan nanti kita akan membuat animasi yang lengkap. Seperti itu. Jadi itu yang akan kita pelajari di modul ini ya teman-teman ya. Untuk hari ini di kelas kita akan mempelajari apa? Kita akan mencari tahu apa itu koordinat dan sumbu koordinat. Lalu hari ini kita akan mengajari sprite untuk bergerak di sekitar stage. Teman-teman, Miss-nya izin ya, 1 menit kayaknya ini Mama Arfan lagi membutuhkan username sama password untuk masuk. Miss Dania izin kasih sebentar ya teman-teman ya. Oke, wait ya. Oke. Saya buat kunci apa? Siapa nama?
Oke deh, baik. Kalau gitu kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi di hari ini kita akan mempelajari apa itu koordinat dan sumbu koordinat, dan kita akan mengajari sprite untuk bergerak di sekitar stage. Tapi sebelum itu Miss mau tanya dulu deh sama Gerald, Mikael, dan juga Aska. Kira-kira Mikael dan Aska sudah belajar koordinat belum ya di kelas, di sekolah? Udah. Udah, Aska Miss. sudah. Udah. Oh, Mikael juga udah ya. Baik, kalau gitu berarti di sini kita waktunya untuk mereview aja ya, mengulas materi yang teman-teman sudah pelajari di sekolah yaitu terkait koordinat. Oke, yuk coba teman-teman lihat di sini ada gambar apa saja ya. Di sini ada gambar apa saja teman-teman yang teman-teman lihat? Kira-kira ada apa aja tuh di sana? Ada Sepeda, Miss. ada sepeda. Lalu di depannya sepeda ada bangunan Dan ya. bangunan, Miss, sama Iya. pohon, kursi, awan, dan matahari. Benar banget. Nah, kalau kita lihat sekarang kalau ada contoh seperti ini, bagaimana ya atau berapa nih jarak antara sepeda ke bangunan tersebut? Halo, selamat malam Arfan. Wah, sudah ada Arfan nih. Baik, jadi kalau sebelumnya saat kita mempelajari Botmars ya teman-teman atau algoritma, kita bisa menghitung berapa jarak sepeda ke bangunan itu dengan cara kita hitung berapa lantainya ya teman-teman atau berapa langkahnya. Misalnya kalau di sini ada garis, yang dimana dia menentukan berapa jaraknya. Oh, jarak dari sepeda ke bangunan adalah 6. Gitu ya teman-teman ya, jaraknya adalah 6 langkah ke depan. Nah, tetapi bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Berapa ya jarak dari sepeda ke rumah? Wah, berarti teman-teman ada yang tahu berapa jarak sepeda ke rumah? Kalau misalnya ke depan bangunan itu kan dia maju ya teman-teman atau ke arah kanan. Bagaimana kalau misalnya kita ingin tahu jarak dari sepeda ke rumah itu berarti posisinya berapa ya? Ada yang tahu berarti berapa? 10 Oke, kalau Aska berapa? 10? dari rumah ke sekolah kan? Ah, bukan. Dari sepeda ke rumah. Jadi Oh, dibalik ya. Dari sepeda oh, ke rumah. Berarti berapa tuh? empat empat. Oke, kalau Aska 4. Kalau Mikael sama Arfan berapa nih kira-kira? Jarak dari sepeda ke rumah. Nggak apa-apa ya. Salah juga, it's okay teman-teman. Maksudnya 5, lima, Miss. 5. lima deh. 5. Oh, 5. Oke, kalau Aska 5 ya, Mikael 5. Lalu kalau Arfan berapa nih menurut kamu? Oh iya, nggak Lima. apa-apa. 5. 5, oke, baik ya. Jadi kalau misalnya jarak sepeda ke rumah itu menurut teman-teman 5. Namun, kalau saat kita mempelajari koordinat itu akan membaca seperti ini nih teman-teman. Karena kalau teman-teman tahu atau sudah pelajari di sekolah ya, koordinat itu adalah terbagi menjadi dua sumbu atau dua garis ya teman-teman ya, yang saling beririsan. Ada garis apa aja nih yang sudah belajar di sekolah? Kalau di koordinat ada garis apa saja, teman-teman? Ada sumbu apa aja? Sumbu koordinat apa aja? Kalau di koordinat, teman-teman, yang kiri dan kanan itu X adalah sama Y. sama Y, X betul ya? sama Y. Pintar Arfan. Kalau yang kiri kanan itu X, sedangkan atas bawah adalah sumbu koordinat Y. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sambil melihat acuan dari gambar ini, Miss Dania sambil jelaskan ya. Kalau koordinat itu terbagi menjadi dua garis atau dua sumbu, ada sumbu koordinat X dan juga sumbu koordinat Y. Kalau X itu adalah garis yang terbentang dari kiri dan kanan, sedangkan kalau Y adalah garis yang terbentang dari atas dan juga bawah. Nah, untuk dua garis ini dia saling beririsan. Beririsan itu adalah saling bertemu ya teman-teman. Mereka saling bertemunya adalah di titik nol. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang wajib teman-teman perhatikan di dalam koordinat dari nol ke sebelah kanan dia itu akan selalu bertambah angkanya. Atau biasa kita sebut angkanya selalu positif ya teman-teman ya. Sedangkan kalau koordinat dari nol ke sebelah kiri, maka angkanya berkurang. Maka dari itu kalau teman-teman lihat jarak dari nol ke berikutnya ini harusnya kan 1 ya, tapi kalau ke kiri berarti kita kurangi jadi -1. Lalu berikutnya -2, -3 sampai seterusnya ke sana. Gitu ya, teman-teman ingat-ingat kalau di sumbu koordinat X, kalau setiap kali dia ke kanan,
selalu ke arah kanan, berarti dari 0 dia akan bertambah. Jadi nomornya itu adalah positif semua ya angkanya. Sedangkan dari 0 ke kiri dia itu adalah negatif ya teman-teman, atau dia angkanya berkurang. Gitu. Itu untuk sumbu X. Kalau sumbu Y kan terbagi menjadi atas dan bawah ya teman-teman ya. Kalau sumbu Y dari angka 0 ke titik koordinat yang atasnya lagi ya, semakin ke atas dia itu angkanya, ada yang tahu positif atau negatif nih kalau Y ke atas teman-teman, dari 0 ke atas di sumbu Y. Mhm. Iya, Aska? Aska kayaknya mau jawab. Positif. Positif, pintar ya. Jadi dari angka 0 ke atas di sumbu Y itu dia nanti angkanya akan positif teman-teman, atau akan bertambah ya teman-teman ya. Sedangkan kebalikannya dari 0 ke bawah di sumbu Y berarti dia itu akan selalu berkurang. Dari 0 ke bawah dia itu akan selalu berkurang angkanya teman-teman. Maka dari itu dia ada negatifnya. Ini yang wajib teman-teman pahami ya teman-teman ya, di dalam koordinat. Miss Dania ulang lagi, kalau di koordinat terbagi menjadi dua sumbu atau dua garis, sumbu koordinat X yang terbentang kiri dan kanan, sedangkan sumbu koordinat Y adalah yang dari atas dan juga bawah, terbentang di atas dan juga bawah. Kalau di sumbu X berarti tadi yang positif ke sebelah mana teman-teman? Kiri atau kanan? Di sumbu X. Karena Kanan, Miss. Kanan, pintar. Sedangkan kalau yang negatif berarti di sebelah kiri. Kiri, Miss. Kiri. Sedangkan kalau sekarang di sumbu Y, yang dia itu akan selalu negatif, angkanya yang di atas atau yang di bawah, teman-teman? yang bawah. Yang bawah. Sedangkan kalau yang positif, Atas. yang atas, pintar ya. Berarti Atas. yang atas, pintar. Berarti teman-teman semua di sini sudah paham nih terkait penjelasan koordinat atau sumbu dari kedua sumbu itu ya, X dan juga Y. Nah, pertanyaannya, tadi Miss Dania ulang lagi ya, karena Arfan baru hadir. Kenapa koordinat ini sangat penting bagi seorang game developer, bagi seorang yang sedang mengembangkan sebuah game? Karena gini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kalau di Scratch, kita pindahkan sprite atau karakternya ke posisi manapun itu, yang tadinya misalnya dia di paling tengah. Kalau di sprite itu, di Scratch itu paling tengah adalah 0,0 ya teman-teman. Misalnya kita taruh di paling tengah, terus kita geserin sedikit nih. Nah, terus habis itu berarti kita taruh di sini, sprite-nya itu akan berubah koordinatnya, misalnya menjadi 2,0. Gitu ya teman-teman ya. Itu kenapa game developer wajib memahami ini, kalau tidak nanti kita tidak akan tahu posisi dari karakter kita itu berada di koordinat mana. Kita nggak bisa baca nih koordinatnya maksudnya apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah sekarang di sini ada syarat ya teman-teman. Di dalam koordinat itu ada syaratnya. Untuk bisa mengetahui di titik berapa posisi dari karakternya berada, di titik koordinat berapa ya posisi karakternya berada, nanti teman-teman bisa tulis dengan urutan seperti ini. Kalau di alfabet yang muncul duluan, X dulu atau Y dulu, teman-teman? A, B, C, D, E, F, G. X dulu. Iya, X dulu ya. Nah, kalau di alfabet yang akan muncul duluan adalah huruf X dan juga huruf Y, baru huruf Y ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau di koordinat, untuk bisa kita tahu dan kita bisa mendokumentasikan ya, teman-teman, misalnya sepeda itu berada di titik koordinat berapa, di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya X itu adalah garis yang terbentang ya, teman-teman ya, dari kiri dan kanan. Berarti X-nya itu di angka berapa nih teman-teman sepeda? Kalau sepeda itu X-nya di angka berapa nih? 1. 1, Miss. X-nya 1. Sedangkan kalau Y-nya teman-teman, ada yang tahu nggak Y-nya itu di titik berapa? Y-nya itu berarti di titik berapa ya? Kira-kira ya. 1 atau 0, nggak tahu. Ingat kalau Y itu adalah terkait ketinggian dan juga kerendahan ya teman-teman ya. Kita lihat berarti di sini untuk sepedanya karena titiknya ada di garis sumbunya, berarti dia itu 0 atau 1 ya. Kita lihatnya titiknya aja nih. 0. Nol, Miss. 0, betul ya. Y-nya itu berarti 0. Karena kita lihat dari titiknya ini, dia ada di posisi di mana garis atau sumbu X dan juga Y itu saling beririsan, yaitu di antara 0 dan juga 0.
ya teman-teman ya. Karena titiknya dia berada di dalam garis, maka Y-nya adalah 0. Sedangkan untuk X-nya dia itu ada di koordinat 1. Seperti itu ya. Jadi syaratnya nanti kalau teman-teman ingin mengetahui titik dari koordinat, teman-teman harus sesuai seperti ini. Nggak boleh diubah ya. Misalnya Y baru X. Kalau diubah seperti ini, maka nanti akan salah. Karena kalau dari kita lihat ya, misalnya diubah Y baru X, berarti nanti koordinatnya adalah 0,1. Sedangkan kalau yang benarnya X-nya itu 0 di sini, eh, Y-nya adalah 0 ya. Kalau terbacanya itu benar X-nya duluan, berarti X-nya 0 di sini, Y-nya adalah di sini. Titiknya adalah di sini. Nah, itu kan salah ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman bisa mengikuti syaratnya. Kalau teman-teman ingin mengetahui titik koordinat, harus disesuaikan dengan munculnya alfabet duluan ya, X baru Y gitu ya. Teman-teman tulisnya juga harus seperti itu. Gitu teman-teman. Oke deh, kalau gitu itu dia terkait koordinat. Sekarang kita mau langsung latihan aja nih di platform Algonova ya, karena tadi teman-teman udah bisa membedakan koordinat sumbu X dan juga Y. Sekarang untuk teman-teman yang belum masuk ke platform Algonova, bisa masuk dulu ya teman-teman ya. Dan sekarang kita berada di pelajaran ke-6, namanya adalah koordinat. Silakan teman-teman bisa klik koordinatnya atau pelajaran ke-6 ini ya. Dan kita akan bertemu dengan Bot Mars nih teman-teman. Sorry, bukan Bot Mars, tapi kita akan ketemu dengan Kapten Kepler ya, atau kapten dari pembelajaran hari ini. Yuk, silakan teman-teman bisa pergi ke nomor 1 yang namanya adalah penerbangan roket. Di nomor 1, teman-teman sebelum menuliskan koordinat, wajib untuk latihan dulu ya. Di sini kita akan berlatih untuk mengetik bilangan-bilangan negatif nih, supaya nanti teman-teman terbiasa kalau lagi membuat koordinat negatif. Yuk, teman-teman ikutin aja ya. Berarti ini minus, lalu 1. Nah, ini apa Miss yang kosong? Yang kosong ini spasi ya. Baru teman-teman lanjutin lagi seperti itu ya. Silakan coba teman-teman kerjain dulu sampai selesai. Nah, seperti itu ya. Wah, di situ ada kecepatannya ya. Miss Dania kecepatan cetaknya 138 karakter per menit. Gitu ya. Itu untuk nomor 1. Coba teman-teman ketik dulu yuk. Mohon maaf, jangan share screen dulu ya teman-teman, karena nanti Miss Dania mau jelaskan beberapa materi lagi. Nanti boleh setelah teman-teman latihan baru boleh share screen ya. Kali ini teman-teman lanjut latihannya dulu aja. Silakan. Kelapa sama bogor. Nah, silakan. Nanti, kalau sudah di nomor 2 dan 3 ada games untuk bisa melatih pemahaman teman-teman terkait koordinat ya. Tapi di sini difokuskan kalau yang nomor 2 itu adalah terkait koordinat X, lalu kalau yang nomor 3 adalah koordinat Y. Jadi di sini dia itu gamesnya infinity. Nggak ada menangnya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau dirasa sudah paham terkait koordinat X yang nomor 2, teman-teman lanjut ya ke nomor 3. Nah, contohnya di sini kita harus pergi ke posisi kristalnya berada. Kristalnya berada di koordinat 1, berarti nanti kita checklist gitu ya. Teman-teman ketik 1 baru teman-teman enter. Nah, sekarang kristalnya berada di koordinat mana ya? Oh, ternyata sekarang kristalnya di -7. Berarti nanti teman-teman ketik -7 dan di enter aja ya, biar cepat tuh. Nah, seperti itu. Jadi nanti kristalnya akan berada di bawah kebalik ya. Si karakternya ini berada di bawahnya kristal. Yang ini 3. Tuh, nanti dia langsung teleport ke posisinya. Teman-teman coba mengumpulkan 5 berlian aja ya. Nanti kalau sudah selesai mengumpulkan 5 berlian, lanjut aja ke nomor 3. Ya, Nanti teman-teman. terus ada hijau-hijaunya kan ada? Apanya tuh? Oh, Hijau-hijau yang di sini. iya. Yang Jadi satu duanya. Nah, sayangnya karena nomor 2 ini Infinity, jadi nanti dia nggak ada ijo-ijonya ya. Karena ini kan games nih Aska. Jadi nggak apa-apa. Nanti Aska lanjut dulu aja ke nomor 3. Karena dia Infinity nggak ada selesainya. Gitu ya. Oke, yang terpenting sudah mengumpulkan 5 berlian aja nih teman-teman. Waduh, 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 waduh. Kalah nih Miss Dania. Karena tadi lagi annotate ya.
Oke, nanti kalau sudah 5 berlian, kalau yang nomor 3 nih agak sulit teman-teman. Karena kalau nomor 3 itu dia ada timernya ya, dan ada misinya nih. Kita disuruh untuk bisa menghindari ini ya teman-teman meteor ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari terkait koordinat gitu ya. Yuk boleh kerjain dulu nomor 2 ya teman-teman ya. Nanti nomor 3 kita kerjain sama-sama juga, oke? Nah, baru nih. Sekarang Miss Dania jelasin dulu ya yang ketiga ya. Yang ketiga, di sini ada roket. Yang dimana dia itu harus menghindari serangan dari meteor, teman-teman. Tapi di sini ada skornya ya. Kita itu hidupnya berapa? Cuman disisain 5 aja ya, dibatasin 5 hidupnya. Dan ada timernya kalau teman-teman berhasil survive atau selamat dari meteor ini, maka teman-teman berhasil. Tips dari Miss Nia, teman-teman lihat ya, yang paling atas itu di koordinat Y-nya itu adalah 5, paling bawah adalah -5. Jadi teman-teman bisa standby aja di angka tersebut ya. Misalnya teman-teman siapkan jari kirinya di angka 5 dan minus di angka kanan ya. Dan juga enter. Jadi kalau tangan kanan itu minus sama enter. Gitu biar nanti teman-teman bisa menyelesaikan gamesnya. Karena ini cukup sulit sebenarnya nomor 3 ya. Coba teman-teman silakan boleh dikerjakan. Yang terpenting tipsnya ya, tangannya wajib di angka 5 nih teman-teman. Biar nanti gampang, tinggal ganti-ganti jadi minus dan juga plus tuh. Enternya juga boleh teman-teman langsung di enter ya. Tuh, jadi nanti dia bisa atas bawah, fokus ke atas bawah aja ya teman-teman ya. Gitu. Oke, yuk silakan dikerjakan dulu. Kalau nomor 3 ini harus sampai warna hijau nih teman-teman. Jadi semangat ya. Gimana? Kenapa Arfan? Kenapa Arfan? Are you okay? Lanjutnya gimana? Lanjutnya yang nomor berapa? Lanjutnya Kamu gimana? udah di nomor berapa nih Arfan? 3. Oh, Arfan udah nomor 3. Kamu udah selesai menyelesaikan sampai survive nih, Arfan? Nah, Belum. oh belum. Ya udah kalau gitu Arfan coba dulu Udah ya. nomor Oh, nomor 2. Oke, baik kalau gitu coba Arfan kerjain dulu ya. Kita masih ada kok waktunya kita sampai pukul 19.35 ya. Yuk, boleh dicoba dulu. Oh no. Tuh, Miss Dani aja agak terkecoh ya, teman-teman ya. Yeay, Missnya berhasil. Terima kasih atas bantuannya. mana? Hmm, Kalau gitu boleh yuk sambil share screen untuk Mikael, Arfan, dan juga Aska. Yuk, silakan. Wah, kalau ini berarti kamu bisa klik bendera hijaunya lagi, Arfan. Tadi udah sampai 5 berlian ya? Kalau udah 5 berlian, berarti Arfan bisa nomor ke nomor 3 aja. Lanjut ke nomor 3 nih. Arfan bisa langsung klik nomor 3-nya ya. Karena kalau nomor 2 itu dia tidak ada habisnya atau games yang infinity ya. Betul. Yuk, sekarang Arfan coba dulu. Wah, kalau Aska udah ini ya, mengerjakan yang berikutnya ya. Wih, good. Nanti untuk Mikael dan Arfan, nanti Miss Dania izin bahas dulu ya. Yuk, semangat boleh kerjain nomor 3 dulu, teman-teman. Semangat, Mikael. Wah, Arfan masih loading ya? Oke, udah nggak apa-apa, ditungguin dulu ya. Wah, kalau Mikael ini ya, tinggal dari ini nih, hidupnya tinggal 3 lagi nih, survive-nya. Wah, yuk semangat Mikael. Mikael bisa fokus di nomor 5 aja ya. Jadi kamu ketik nomor 5 sama -5. Yang terpenting ya, karena kan 5 paling atas, -5 paling bawah. Yuk, 5 dulu misalnya Mikael. Mikael ketik 5, lalu di enter. Nah, nanti kalau meteor yang ke bawah, nanti kamu enter ya. Kalau ke atas berarti kamu bisa -5, kalau meteor yang di bawah berarti kamu bisa 5. Lalu langsung enter aja, Mikael. Jadi cepet ya nanti pindah-pindahinnya ya. Pintar. Coba balik dulu.
Oke, betul. Arfan betul ya, udah survive ya. -5. Ah, pintar kayak gitu. Oke, banget. Oke, baik. Waktunya 5 menitan lagi ya, teman-teman ya. Boleh dicoba dulu. Oke deh, teman-teman, karena sudah 19.30 kita lanjut dulu aja ya ke yang berikutnya. Berarti teman-teman bisa langsung klik fotonya. Arfan boleh ya, nanti kamu klik fotonya. Untuk Mikael dan Arfan, nanti boleh lanjut lagi di rumah ya untuk menyelesaikan nomor 3. Teman-teman, kalau gitu Miss Dani izin stop share screen dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah memainkan gamesnya dengan cukup baik. Sekarang Miss izin stop share screen dulu. Wah, kalau Aska udah paham ya cara kerjakannya. Sekarang Miss Dania jelaskan untuk mengerjakan soal-soal berikutnya nih. Karena tadi sebelumnya teman-teman sudah latihan ya di games nomor 2 dan juga nomor 3, nanti kita lihat dulu misi dari Kapten Kepler di sini, teman-teman. Jadi, Kapten Kepler memiliki misi yang dimana kita akan mengirimkan koordinat markas ya, teman-teman, agar tidak salah latih keterampilan Anda untuk menentukan koordinat dalam sebuah simulator. Jadi, nanti ceritanya kita akan membantu Kapten Kepler untuk bisa melatih koordinat kita ya, teman-teman, supaya bisa mengirim koordinat markas. Oke, kita coba ya, teman-teman ya. Kita lihat di sini kita perlu memasukkan koordinat yang tepat untuk roketnya. Roketnya sekarang berada di tempat irisan sumbu X dan sumbu Y bertemu, yaitu di titik 0. Teman-teman, kira-kira ada yang tahu tidak titik tersebut berada di X berapa dan Y berapanya? Coba, kalau yang nomor 1, X-nya berapa, Y-nya berapa ya? Iya, Mikael? Ingat, sumbu X adalah garis yang terbentang kiri kanan, sedangkan sumbu Y adalah garis yang terbentang dari atas dan bawah. Berarti sekarang dia berada di titik koordinat berapa ya titik ini nih teman-teman? Kira-kira X-nya berapa tuh teman-teman? Mikael, Arfan, Aska, X-nya dia itu berapa ya titiknya Empat, ya? empat, empat sama 4, empat. Miss. 4, 4. 4, betul. X-nya 4 ya. Negatif atau positif nih kalau nomor 1, 4-nya? Negatif atau positif nih? Dia di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya titiknya ya? Ternyata dia di sebelah kanan. Maka dari itu empatnya adalah positif. Sedangkan kalau Y-nya di berapa nih teman-teman? Kalau Y-nya tadi kalau kata Aska, Y-nya adalah di 4. Tapi 4-nya ini positif atau negatif ya? Kalau di titik yang saat ini nih, Positif, positif. positif. Positif, Miss. Kenapa positif nih? Ada yang bisa jelaskan? Kenapa titiknya di sini Y-nya positif? Arfan? Kalau menurut Arfan, kenapa nih Y-nya positif nih, Arfan? Kenapa Y-nya nggak negatif 4? Atau yang Karena sudah ke atas, Miss. karena betul, karena titiknya ada di atas. Kalau menurut Mikael berapa nih? Kenapa dia positif, Mikael? Miss, izin ke toilet. Iya, boleh-boleh. Silakan ya, Mikael ya. Betul banget ya, Arfan. Kenapa dia Y-nya itu positif atau Y-nya positif? Karena dia titiknya itu ada di bagian garis atas sumbu X-nya. Kalau dia di bawah baru -4 ya, Arfan ya. Pintar. Kalau sudah yakin, nanti coba Arfan bisa mainkan ya, dan teman-teman yang lain bisa mainkan, dan kita klik bendera hijaunya. Tuh, nanti roket akan berada di titik tujuannya. Gitu ya. Nah, di sini ada soal yang cukup menarik ya, yaitu di nomor berapa ya? Sebentar.
Oh, belum deh ternyata. Kayaknya yang cukup menarik itu nanti ada di level bonus. Level bonus juga masih sama. Kalau gitu boleh silakan teman-teman coba kerjain ya. Karena di sini soalnya juga sama cara mengerjakannya sama seperti nomor 4. Silakan teman-teman coba kerjakan dari nomor 4 sampai nomor 10 ya teman-teman ya. Baik, silakan mengerjakan teman-teman. Miss Miss Dani kalau udah stop share ngapain? screen. Kalau Aska sudah selesai, waduh, bonusnya juga udah selesai. Baik, kalau gitu untuk Aska, kalau sudah selesai, coba kamu back deh. Di luar ada soal bonus nggak? Nah, itu ada tugas tambahan. Aska sambil tunggu teman-teman yang lain, boleh coba kerjakan tugas tambahan ini ya. Oke, baik yuk. Untuk Mikael dan Arvan juga boleh sambil share screen supaya Miss Dania bisa cek ya pekerjaan teman-teman ya. Boleh lanjut dikerjakan dari nomor 4 sampai nomor 10. Silakan Mikael dan juga Arvan. Oke, Mikael juga ya sambil share screen ya. Wih, keren. Arvan udah nomor 7 ternyata. Yuk, Mikael boleh sambil share screen juga. Oke, good. Yuk, silakan ya. Oke, kalau ada dua titik gini, Arvan bisa pilih ya titik mana dulu yang kamu mau roketnya samperin ya. Mau yang di kiri dulu, yang di kanan dulu, boleh kok bebas. Tidak ada aturannya ya. Silakan. Mikael juga ya. Semangat. Nice, keren. Benar ya, Arfan sama Mikael dan juga Aska sudah paham nih terkait koordinat. Nice job, boleh dilanjutin ya. Ih, untuk ke titik kedua, iya, tambahin lagi ya kodenya ya. Ada dua kode berarti. Good job, Arfan. Lanjut lagi. Yang tugas tambahan ini nggak bisa selesai ya, Miss? Ah iya, dia seperti ini ya, dia seperti game ya. Nanti Aska boleh coba lanjut lagi ya ke nomor 2 dan nomor 3. Silakan. Ah, Jadi dia untuk latihan aja sih Aska. Silakan. Nah, coba 60 sama minus 40 X-nya. Yeay, good job, Arpan. Semangat, Mikael. Semangat, Aska. Latihan koordinatnya ya.
Oke, mantap. Semangat, semangat. Kalau nomor 10, sorry, keklik Aska, it's okay ya. Nah, nomor 10 itu 3 titik ya. Semangat yuk. Ih, keren. Arfan udah selesai. Arfan mungkin sambil tunggu Mikael boleh ya kerjakan level bonus. Semangat untuk Mikael. Nomor Oke. 10-nya udah. Iya, nggak sampai nomor 10 Arfan ya? Keren. Kalau gitu kalau mau sambil kerjakan bonusnya boleh ya, Van? Sambil tunggu Mikael dulu, oke? Semangat Mikael, nggak apa-apa. Tidak usah terburu-buru ya. It's okay. Habis udah yang tugas tambahan itu apaan, Kak? Kalau sudah, nanti kita akan kerjakan scratch-nya sama-sama ya. Nanti pukul 19.45 ya. 4 menit lagi. Baru nanti kita pergi ke scratch-nya bersama-sama. Oke. Nice job, Aska. Keren banget. Kamu udah semua ya. Level bonus aja udah nih. Mantap. Oke. Silakan. Asik. Mikael udah selesai. Mikael sudah selesai sedikit lagi ya. Yuk, semangat, Mikael. Wah, sedikit lagi betul ya. Tapi ini, iya betul yang itu ya. Mikael harus perbaiki sedikit lagi. Nah, di sini Y-nya berapa? Kayaknya kalau X-nya udah bener nih, Mikael. Karena kalau kita lihat titik pertama, X-nya kan di titik 60 ya, di garis X 60. Tetapi kalau Y-nya dia di kerendahan minus 180. Oh, yang itu ya? Oke. Baik, tapi jangan lupa ya, jangan terbalik X dulu baru Y dulu ya. Oke, silakan. X dulu baru Y. Nice. Good job. Yeay. Good job. Oke, Mikael juga udah selesai ya sampai nomor 10. Kalau gitu, kita mau lanjutkan lagi ya ke dalam materi Scratch-nya. Terima kasih teman-teman. Miss Dani izin stop share screen dulu ya untuk layarnya Aska, Arfan, dan juga Mikael. Terima kasih teman-teman. Boleh tuh kayak Aska ya teman-teman kalau mau siapkan cemilannya dulu boleh banget karena kalau di kelas Miss Nia malah Miss Nia sarankan ambil ambil cemilan gitu ya, pas sediakan minum supaya nanti teman-teman makin semangat ya belajarnya ya. Karena misalnya juga tipe-tipe yang kalau belajar tuh harus sambil nyemil, harus sambil nyanyi ya kalau misalnya gitu tuh teman-teman. Karena kan kita gaya belajarnya beda-beda ya. Jadi Miss Dania bolehin aja kok. Asal hati-hati jangan tumpah ke laptop ya. Oke, baik kalau gitu kita bahas untuk pengerjaan soal Scratch dulu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pergi ke nomor 2 yang namanya adalah Scratch Koordinat. Oke, kita coba pelajari soal nomor 1 dulu ya, sebelum teman-teman nanti mencoba soal-soal yang lainnya. Sebentar ya. Kenapa ya punya Miss Dania nih? Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita mau coba kerjakan nomor 1 dulu ya. Teman-teman, yang tadi Miss Dania katakan, kalau sprite itu dia atau karakter kita ya di Scratch, dia berada sebenarnya di titik koordinat loh. Nih, teman-teman bisa fokusnya di mana Miss untuk cek koordinat? Adanya di sini. Nah, ada X, ada Y ya. Misalnya sekarang dia X-nya adalah di minus 144. Lalu Y-nya minus 88. Kalau kita tarik sedikit aja ke samping, tuh, lihat. Koordinatnya langsung beda lagi. Kita tarik ke atas dikit aja tuh. Di sini dia akan berbeda lagi.
gitu ya. Itu kenapa yang tadi Miss-nya katakan game developer wajib paham banget ya terkait koordinat karena seperti itu. Ini sangat krusial, ini sangat penting ya teman-teman. Kalau tidak kita tidak bisa memahami posisi dari posisi dari avatar karakter kita atau sprite kita ya kalau di Scratch ya. Nah, kita baca nomor satu teman-teman. Teman, program roket agar bergerak di antara dua titik ketika Anda menekan tombol panah atas dan bawah. Tuh ya teman-teman ya. Ini Miss Dania lagi klik nih, tombol atas berarti roketnya ke atas, bawah adalah ke bawah. Nah, ini Miss Dania sambil mau tanya, ini berarti pakai kode event nih. Kode eventnya kita pakai yang mana ya teman-teman ya kalau kita mau pakai panah atas bawah? Apakah bendera hijau ketika tombol atau ketika sprite ini diklik? Eventnya pakai apa nih kalau seperti ini? tombol. Ketika tombol, Hmm, lalu diubah menjadi apa ketika tombolnya teman-teman? panah atas dan panah bawah. Pintar, panah atas dan panah bawah. Karena kalau kode ketika tombol spasi ditekan ini untuk melibatkan keyboard kita ya, pintar banget. Nah, kalau gitu sekarang kita buka ya tugas pertama, kita akan menekan tombol panah atas, roket berubah posisi. Kita udah tambah ini ya, yang panah atas ya. Dan di sini kita buka gerakan satu. Perintah ini mengatur posisi dari sprite. Ini teman-teman tidak harus untuk samakan ya teman-teman, karena misalnya mau teman-teman tuh paham maksud dari koordinat itu sendiri. Jadi gerakan ini teman-teman tutup aja. Yang terpenting gini, kalau panah ke atas kan roketnya tadi di atas ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tarik aja di stage-nya, roketnya itu berada di ketinggian gunung yang di atas nih, perbukitan yang di atas. Berarti teman-teman tarik, kalau teman-teman lihat di sini angka koordinatnya berbeda lagi karena memang terupdate ya teman-teman ya. Sehingga setelah teman-teman tarik, baru boleh teman-teman tambahin pergi ke aksinya. Syaratnya gitu ya di Scratch ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin merubah posisi, teman-teman tarik dulu ke posisi yang kita inginkan. Otomatis nanti koordinatnya akan berubah, baru kita boleh tambahkan kode yang pergi ke X dan juga Y. Karena dia kan sudah terupdate, gitu ya. Kalau sudah, coba teman-teman mainkan, klik panah ke atas, dia sudah ke atas sesuai dengan panahnya ya. Dan angka yang tadi kita sudah sesuaikan, udah diupdate tuh 164 Y-nya 2. Sedangkan kalau panah ke bawah, kita klik panah ke bawah, tuh dia juga sudah berada di koordinat minus 162, Y-nya adalah minus 81. Gitu ya, itu cara mengerjakan nomor satu. Kalau gitu, untuk teman-teman semua boleh dilanjutkan. Teman-teman kerjakan dari nomor satu sampai emoji tersenyum ya. Silakan coba teman-teman kerjakan dari nomor satu sampai emoji tersenyum ya. Nanti kalau teman-teman ada yang bingung, baru teman-teman bisa tanyakan ke Miss Nia ya. Yuk, kalau gitu sambil share screen lagi, kalau Scratch itu kuncinya teman-teman perhatikan soalnya. Dan buka-buka soalnya, biasanya soal-soal itu muncul kode-kode yang kita butuhkan di materi tersebut. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, yuk boleh sambil share screen. Aska juga ya, boleh sambil share screen ya. Oke, ada panah atas sama panah bawah. Oke, coba Mikael mainkan. Kira-kira udah belum nih? Kamu klik panah atas bawahnya ya, yang di keyboardnya Mikael. Oke, nanti kalau sudah boleh dilanjutkan. Kak, ini Iya. nomor 2 tuh gimana? Kalau nomor 2, kita lihat bintangnya itu dia akan teleport ya, pindah ke posisi ya. Tapi kita baca dulu soalnya Aska. Aska bisa scroll ke bawah. Bintang muncul secara acak di beberapa tempat. Dibuka dari gerakan dulu yuk. Pindahkan bintang kemana saja dan gunakan pergi ke XY. Dan lakukan itu 4 kali. Yang artinya kali ini kita tidak usah pakai perulangan ya. Aska ya, kita hanya bisa pakai pergi ke XY dan dilakukan 4 kali katanya nih, Aska. Gunakan koordinat yang berbeda. Jadi yang tadi Miss Dania katakan nih Aska, kamu bisa tarik dulu bintang yang kedua. Nah, kalau dipindahin gitu bagus sih, tapi nanti kalau Aska mau lebih realistis lagi, kamu bisa sambil tarik bintangnya ya, karena kan nanti kalau ditarik tuh nanti koordinatnya beda lagi baru tambahin gitu ya. Kamu tarik baru tambahin, kamu tarik baru tambahin gitu. Kalau saran dari Miss biar kamu terbiasa melihat koordinatnya ya. Pintar kayak gitu. Baru nanti kamu buka tugas kedua ya. Tugas keduanya kayaknya disuruh kasih jeda tuh.
Oke, betul kayak gitu Arfan. Nah, Arfan tambahin lagi pergi ke yang baru. Nah, untuk Mikael berarti caranya gini, tutup dulu soalnya. Kita kasih kode yang sangat penting dulu, yaitu apa ya? Kode sangat penting. Nah, betul. Sekarang, Mikael untuk kita pindahkan bintang kedua, berarti kita tinggal tarik aja kayak tadi ya. Kita tarik ke posisi awal, tambahkan pergi ke X yang baru. Sampai 4 kali kayak gitu ya. Kamu tarik, tambahkan pergi ke. Kamu tarik, tambahkan pergi ke gitu ya. Nah, betul kayak gitu. Tambahin. Ini posisi pertama, posisi keduanya tarik kemana nih, Mikael? Oke, lalu tambahin lagi yang baru pergi ke-nya. Karena kan sebelum pindah, tadi di posisi kedua kasih pergi ke X-nya dulu ya. Ah, betul. Jadi setelah pindahkan, kita kasih pergi ke X-nya lagi. Betul kayak gitu. Tambahin lagi. Pergi ke X-nya, Mikael. Karena itu posisi tiga tadi ya. Ah, pinter. Posisi terakhir, kita tarik lagi. Nah, baru kasih lagi. Dibuka lagi soalnya kayaknya masih ada tugasnya. Kata tugasnya penundaan. Gunakan perintah, perintah tunggu beberapa detik di antara perubahan posisi. Berarti di antaranya aja ya. Yang paling bawah tidak usah nih. Karena kalau paling bawah kan nanti dia nggak berganti lagi ya. Berarti kamu taruh di selang-selingnya nih. Di selang-seling warna birunya ya. Ada tunggu 1 detik. Jadi sebelum dia pergi ke posisi berikutnya, kita kasih penundaan dulu. Gitu. Pinter. Good. Nice. Yuk, boleh dicoba. Nanti Mikael klik bendera hijaunya dulu ya. Oh, tapi udah benar. Oke, nanti sebelum Mikael cek, nanti kamu bisa klik bendera hijau dulu ya, biar Mikael bisa lihat hasil akhirnya. Boleh lanjutin lagi. Kalau nomor 3 tentang bulan. Kalau tentang bulan ini kayak yang tadi ya teman-teman tarik ya. Dari kanan ke kiri ke atas. Nah, itu berarti pakai jeda juga ya. Pintar. Yuk, silakan. Oke, silakan Mikael. Berarti Mikael ya ubah posisi bulan 3 kali katanya ya. Dan kasih penundaan. Wah, ini hampir sama ya kayak nomor 2 berarti. Tapi tadi kalau Mikael lihat posisinya itu dari kiri, dari kanan ke kiri, dari kiri ke atas. Nah, itu berarti nanti kamu tarik-tarik bulannya ya, Mikael ya. Iya, wah itu dari kanan dulu betul. Jangan lupa penundaannya. Ya, betul. Good kayak gitu. Kasih yang baru pintar. Lalu kalau ke atas? Ah, bener banget. Masih lagi. Baru kasih penundaannya ya, Mikael ya. Udah 3 kali aja. Udah bagus. Keren. Tinggal penundaan nih. Berarti pakai tunggu beberapa detik di antaranya. Kayak tadi lagi ya. Good. Lanjut. Betul banget. Iya. Silakan. Wih, keren. Good job, Mikael. Lanjut lagi. Wah, Aska sama Arfan juga udah di nomor 4. Sama nih ya, teman-teman ya, Mikael. Aska, Arfan lagi di nomor 4. Boleh, silakan teman-teman. Teman-teman, 2 menit lagi sebelum istirahat ya. Jadi nanti Miss Nia sarankan teman-teman istirahat dulu biar nggak burn out ya. Baru nanti kita selesaikan soal Scratch. Karena nggak apa-apa ya, nanti kita tinggal periksa dirimu soalnya. Jadi kita pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Silakan. Jadi nanti karena nih student Miss Nia di kelas yang ini ya, pinter-pinter banget. Karena biasanya nih Miss Nia baru kerjakan Scratch tuh setelah istirahat loh. Tapi teman-teman bahkan sebelum istirahat udah banyak yang hampir selesai ya. Ah, keren banget. Hebat teman-teman semua. Good job ya. Oke. Wah, Arfan udah berhasil nomor 4. Yeay, good job Arfan. Mhm. Nah, sebenarnya kalau untuk kepiting kan dia posisinya tadi di tengah ya. Nah, tinggal nanti teman-teman tarik sedikit-sedikit sampai berapa kali dia itu pergi ke arah kanannya tuh. Gitu, berarti teman-teman tarik sedikit-sedikit baru nanti dikasih durasi waktunya ya. Oke.
Oh, 5 kali ya, berarti ubah posisinya ya. Oke, teman-teman, karena sudah pukul 7.55, untuk yang nomor 5 nanti kita kerjain setelah istirahat aja ya, karena nomor 5 seru nih. Kalau gitu kita istirahat dulu 5 menit hingga pukul 20.00 ya. Teman-teman kalau mau ke toilet dulu, mau ambil cemilan, mau ambil minum, mau stretching dulu boleh ya. Nanti kita mulai lagi pukul 20.00. Selamat istirahat, teman-teman. Boleh ya, istirahat dulu ya. Oke, aman teman-teman. Wah, siapa ada yang sudah kah nomor 5? Wah, nanti kita kerjain sama-sama ya. Nomor 5 seru banget tentang termometer nih, sesuai ya sama termometer ya pada umumnya. Oke, persiapan ya teman-teman, kita mau lanjutin lagi. Oh, oke, Mikael udah di depan laptop, Arafan juga ya kayaknya masih di depan laptop. Oh, untuk Mikael gini, kayaknya kita harus dari tengah dulu baru ke arah kanan ya. Artinya kita tarik, iya betul, kepitingnya ke tengah. Kalau sudah kita kasih, lalu kita kasih jeda dulu. Miss, ke Jedanya, tengahnya ke mm-mm. sebelah kirinya berapa kali, Miss?
Berarti ke sebelah kanannya itu 4 kali ya, karena kan posisi sekarang adalah sudah di tengah, berarti nanti tinggal tarik 4 kali lagi, gitu ya. Sedikit-sedikit aja tariknya. Ya, betul. Di bawahnya ya. Lanjut lagi. Betul. 3, 4, 5. Hmm. Keempat. Oh iya, untuk ini satu lagi berarti ya, Mikael, karena kan 5 nih. Kalau ini baru 4. Maksud Missnya tadi kalau udah yang pertama baru tambahin lagi. Oke, betul. Yuk, tambahin lagi ya. Posisi yang sudah terupdate, pintar, baru kasih tunggunya. Yuk, let's go. Di setiap setiap aturnya ya. Good job. Oke. Nah, kita coba dulu. Mikael klik bendera hijau dan dicek ya. Tuh, dia udah otomatis ke arah kanan ya, secara sedikit-sedikit. Oke, good job. Jangan lupa disimpan ya, Mikael ya. Nice. Kalau Arfan juga lagi coba termometer. Nice. Dan Aska juga ya. Good job. Kalau gitu yuk kita bahas ya terkait termometer. Miss Denny izin stop share screen. Kita kerjain sama-sama aja ini soalnya seru banget nih untuk proyeknya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba kerjain sama-sama. Untuk yang termometer berarti gimana Miss? Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Aduh, loading sebentar. Nah, ini dia. Oke. Jadi gini, teman-teman. Kita lihat dulu contohnya ya. Kita klik bendera hijau. Ternyata di sini yang akan memberitahukan termometernya itu adalah garis yang warna merah ini ya, teman-teman ya. Misalnya, kita lihat di sini. Panas itu adalah di sekitar 40, hangat itu di sekitar 20 dan 30, dingin itu di sekitar 0 sampai 10, sangat dingin di -10, dan beku itu di sekitar -30 dan 20. Nanti teman-teman caranya gini, dibuka dulu dari yang panas. Sebenarnya nanti yang panas ini nanti udah ada kode-kodenya ya teman-teman ya, tetapi kalau menurut Miss Dania, teman-teman bisa lanjutin aja yang kayak tadi Miss Dania kasih unjuk ya. Teman-teman tarik dulu berarti posisinya yang atas di sekitar antara angka 30 dan 40. Yuk, teman-teman tarik ya. Garisnya ini di sekitar angka 30 dan 40. Berarti di sini nih, teman-teman. Kalau sudah, berarti kita bisa tambahkan kode atur Y-nya nih. Karena kan dia adalah ketinggian ya, teman-teman ya. Ketinggian adalah atur Y-nya. Baru kita kasih katakan. Di sini kan nanti garisnya akan bilang panas ya. Berarti nanti teman-teman bisa ketik panas. Gitu. Miss, kenapa nggak ada weight-nya? Sekarang Miss Dania mau tanya. Teman-teman ada yang bisa jawab? Menurut teman-teman, untuk tugas yang ini, yang nomor 5, kenapa ya kita nggak perlu weight nih? Karena nanti setelah ini kita mau tambahin lagi aturnya, atur Y-nya nih. Berarti nanti kita tarik dulu ya. Teman-teman tarik ke sini, yang di dekat 20, baru kita atur Y-nya lagi nih, di sini posisinya. Kenapa yang ada weight-nya? Padahal dari tadi tuh kalau kita mau pindahkan posisi tuh kita harus ada weight-nya. Menurut teman-teman kenapa nih? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? What do you think guys? Kenapa di sini nggak ada tunggunya? Nggak ada penundaannya nih? Hmm, kalau tadi kan di nomor 3, di nomor 4, setiap kali kita pindahkan posisi, kita kasih penundaan tuh teman-teman. Tapi kenapa di sini nggak pakai penundaan ya? Menurut teman-teman kenapa sih? Ya, Arfan? Ada perkataannya. Ada perkataannya, yang dimana perkataannya itu ada apanya tuh, Arfan? Nih, ada apanya nih? Ada detiknya juga ya, teman-teman ya. Jadi perkataannya itu kan selama beberapa detik nih. Beberapa detiknya ini adalah juga sebagai penunda ya. Jadi untuk penunda pergerakan itu bisa menggunakan tunda atau wait yang tadi ya tunggu, tapi bisa juga pakai katakan. Karena katakan ini kan detiknya kita bisa ubah-ubah. Pinter, good job ya Arfan ya. Oke, kalau gitu teman-teman lanjutkan ya. Kalau hangat tadi di garis berapa tuh? 30 sama 20. Sekarang kalau dingin, 10, 0 sama 10. Berarti teman-teman tarik lagi nih, 0 sama 10. Nanti teman-teman bisa ketik dingin, gitu ya. Dan nanti teman-teman lanjutin lagi. Gitu ya. Oke, yuk sambil share screen yuk. Miss Dania mau cek nih progresnya teman-teman. Let's go. Boleh sambil di share screen ya.
Oke, Mikael sudah share screen untuk Aska dan Arfan juga ya. Silakan teman-teman. Mm-mm. Good. Wih, keren. Lanjutin ya. Mm-mm. Wah, kurang satu lagi nih, Mikael, yaitu sangat dingin dan, oh dua bahkan. Sangat dingin dan beku. Nanti Mikael bisa buka videonya lagi ya. Sangat dingin itu di berapa sih? Di termometernya itu dia di angka berapa ya? Coba kita lihat. Oke, hangat, dingin. Oh, sangat dingin nih. Sangat dingin di antara -10 ya. Yuk, berarti Mikael tarik garisnya ke -10. Iya, kita atur Y-nya. Dan kamu bisa tambahkan sangat dingin. Baru yang terakhir yang beku, nanti Mikael lihat lagi ya posisinya ya. Wih, Aska udah nih kayaknya nih. Beku. Wih, mantap. Udah berhasil kah? Nanti coba ya. Aska ketik, ini ya, cek lagi ya. Hmm. Wih, udah ada bekunya nih. Kalau beku itu berarti di antara 30 dan, betul kayak gitu. -125 ya. Nanti boleh dicek lagi. Mantap. Kalau gitu Miss cek Arfan. Wah, kalau Arfan juga masih belum ya. Kalau beku berarti di antara berapa? Iya, betul. Silakan. Boleh dicek. Wah, kok masih nggak bisa ya? Oh, udah bisa. Oke, good job, Mikael. Udah selesai ya. Good. Di sini Miss Denny. Oh, kalau Ini Aska, iya, sangat dinginnya kelebihan nih. Harusnya sampai beku aja ya. Sangat dinginnya satu kali aja. Oke, silakan. Hangat. Wah, sangat dingin. Iya, dingin. Sangat dinginnya satu kali aja. Oke, baik. Yuk, boleh dicek dulu ya. Kira-kira udah berhasil belum? Teman-teman yang sudah jangan lupa disimpan ya. Pintar. Oke, boleh teman-teman survei dulu ya. Untuk materi hari ini kira-kira sudah atau belum? Silahkan dikerjain dulu ya. Oke, good. Jangan lupa disimpan. Dan coba kerjakan surveinya baru kita ke periksa dirimu. Yuk, silakan yang sudah disurvei semuanya. Teman-teman bisa pergi ke periksa dirimu ya. Yuk, kita kerjakan periksa dirimu ini. Oke, silakan teman-teman bisa dibaca dulu soalnya terkait periksa dirimu. Berarti untuk Mikael ke nomor 3, betul. Arfan nanti kalau sudah ke nomor 3 juga. Waduh, hari ini kita selesainya cepet banget. Kalau gitu Miss Deni akan siapkan satu games deh ya hari ini biar teman-teman tidak begitu burn out. Jadi nanti kita mau main Kahoot hari ini ya, karena kita masih banyak juga waktunya nih. Baik, kalau gitu teman-teman kerjain periksa dirimunya dulu. Nanti kalau ada yang salah atau ada yang bingung, boleh info Miss. Miss Denia siapkan Kahoot dulu ya. Silakan teman-teman. Semangat ya teman-teman ya. Teman-teman nanti kalau sudah ada salah satu kali langsung info Miss Dania ya. Biar nanti Miss Dania bisa langsung bahas. Nah, kalau ini yang ditarik adalah angka-angkanya ya ke dalam koordinatnya ya, Mikael ya. Yo, kamu cek dulu yang mana nih. Oke, silakan. Nanti kalau sudah yakin baru di checklist ya. Wah,
Aska udah selesai. Oke, good job Aska. Kita tunggu yang lain dulu ya sebelum kita main Kahoot ya. Hmm. Nanti akan ada kondisi lagi tuh. Wah, sepertinya Mikael kebalik nih. Kita lihat ya. Dari yang berlian ruby ini, X-nya adalah 5 nih, yang positif ya. Sedangkan Y-nya adalah yang kerendahannya yaitu -5. Pintar. Yuk, kalau yang permata itu berarti X-nya, ya, terbalik ya. Kalau untuk nomor-nomornya udah benar nih. Cuman nanti Mikael ganti aja. Nih, yang ini pertama 5 positif 5 ya, X-nya ya. Tapi Y-nya adalah yang -5. Yuk, kita tarik. Pintar. Nah, kalau untuk harta karun, X-nya 8. Ini betul ya. Mikael tinggal ubah aja. X-nya 8, Y-nya adalah 6. Betul. Oke, baik. Kalau yang ini X-nya adalah -4 nih. Mikael, kebalik ya. Dia itu X-nya itu yang di bawahnya nih, karena kan kiri kanan ya. Sedangkan Y-nya itu +4. Oke, yuk kita cek kira-kira udah berhasil atau belum. Oke deh, lanjut lagi ya, Mikael ya. Semangat. Wah, kalau Arfan tadi nomor 2, salahkah sama nomor 1? Ya, coba Miss Dania lihat ke bawah. Oh iya, sudah 2 kali percobaan ya. Oke deh, kalau gitu khusus untuk Arfan nanti kalau misalnya di pelatihan periksa dirimu berikutnya, kalau sudah salah 1 kali bisa info Miss Nia ya, supaya nanti kita bisa bahas sama-sama. Oke Arfan? Good job. Oke, kalau berlian berarti, oke Arfan. Nextnya 3, Y-nya -1. Berarti Pencetnya yang dua mana? kali, Oh, kok pencetnya 2 kali? mencet checklistnya 2 kali. Iya, kalau misalnya 1 kali terus dia itu tidak hijau berarti ada kesalahan ya Arfan ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi nanti Arfan bisa ini nih udah paham ya Miss, cara pengerjaannya ya. Iya Mikael? kalau yang nomor 2 gimana, Miss? Nomor 2 berarti kamu tarik permatanya ke titik koordinatnya. Misalnya berlian dia itu X-nya 3. X3 berarti yang ini. Y-nya -1. Iya betul. Lanjut kalau yang ruby yang warna hijau ya. X-nya -3, Y-nya -1. Kira-kira yang mana nih? X-nya -3, Y-nya -1. X itu adalah yang terbentang kiri kanan, Y itu atas bawah. Iya, berarti di ini. Karena X-nya kan -3 tuh. Dia di sebelah kiri ya. Kalau permatanya dia X-nya -3. Kalau X-nya minus berarti dia di kiri tuh, Mikael. Betul. Kalau positif baru dia di kanan ya. Oke, boleh dicek list. Lanjut lagi ya. Oke, kalau nomor 3 kita bahas. Nah, kalau koordinat bola nih sekalian Miss Dania bahas ya teman-teman ya. Kalau koordinat bola, kita lihat titik koordinat bolanya itu ada di sebelah kiri. Dan kalau di koordinat Y, dia juga di bawah. Sekarang pertanyaan Miss Nia kepada Mikael ya. Kalau koordinat X-nya dia ke kiri berarti negatif atau positif? Mikael. Kalau X-nya ke kiri, Negatif, Miss. negatif. Kalau Y-nya di bawah, berarti negatif atau positif, Mikael? Y-nya di bawah posisinya. Dari, Positif, Miss. dari 0 ke bawah, disumbu Y, Negatif. negatif, pintar. Berarti kalau kita lihat, bolanya ini kan posisinya di sebelah kiri dan adanya di bawah garis sumbu koordinat. Artinya, semuanya akan negatif. Berarti yang jawabannya semuanya negatif, X dan juga Y-nya mana? Iya, betul. Gitu ya. Cara mengerjakan nomor 3. Oke, kalau gitu boleh Mikael survei dulu ya.
Oke, wah, Arfan juga udah ya, udah selesai survei. Kalau gitu Miss Denny izin stop share screen. Kita mau main games nih, sekaligus kita game day ya teman-teman. Karena kan memang untuk materinya semuanya sudah ya. Iya, Arfan? Arfan ingin bertanya? Izin minum. Boleh, iya. Silakan Arfan. Boleh ya? Wih, Mikael juga udah. Kalau gitu Miss Denny izin stop share screen ya. Terima kasih teman-teman, hebat nih. Teman-teman semuanya sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat baik ya. Kalau gitu kita mau main Kahoot dulu yuk, karena masih ada 15 menit lagi kelas kita. Karena materi kita sudah selesai, kita mau main tebak-tebakan ya, atau Kahoot dulu nih. Yuk, silakan teman-teman bisa klik link yang Miss Denny berikan yang ada di chat Zoom ya. Teman-teman bisa klik link yang Miss Dania berikan yang ada di chat Zoom. Nanti akan muncul seperti ini. Game pinnya, teman-teman bisa lihat yang ini nih. Yang ada di layar Miss-nya ya. Game pinnya adalah 22 1 3 4. Yuk, boleh teman-teman ketik ya. 22 1 3 4 game pinnya. Silakan. Nanti boleh dikasih nama ya. Nickname yang lucu-lucu juga boleh. Nggak harus namanya teman-teman, boleh ya. Miss, aku mau anonim misalnya. Boleh banget. Nanti teman-teman bisa namanya yang lucu-lucu yuk. Ayam. Siapa ya kira-kira ayamnya? Boleh. Jadi nanti yang menangnya kita baru ketahuan ya. Oh, ayam misalnya ini gitu. Boleh. Mau anonim atau namanya sendiri juga boleh sih, bebas ya teman-teman ya. Silakan. Nah, sambil teman-teman ketik pinnya, Miss Dani jelaskan ya, kalau Kahoot ini hari ini tebak-tebakannya adalah tentang tempat wisata ya, tempat wisata di penjuru dunia. Yang biasanya ini ramai banget dikunjungi ya. Ada juga yang terkait landmark. Jadi dia itu adalah tempat wisata yang uh, kita misalnya contohnya landmarknya Indonesia ya, atau Jakarta adalah Monas gitu ya. Wisata yang orang-orang tahu, oh dia itu tempatnya di Jakarta gitu ya. Wih, ini Arfan ya berarti ya. Oke, Michael is anime. Lucu banget. Oke, sudah siap semua dan Miss Dania akan jelaskan ya teman-teman. Nanti untuk mengerjakannya gini, teman-teman lihat soalnya di layar Zoom-nya Miss Nia, berarti ya, teman-teman lihat soalnya di layar Zoom Miss Nia, mengerjakannya atau pilih jawabannya di komputer masing-masing. Jadi kalau Zoom-nya di sini masih dilebarin ya teman-teman atau full screen, teman-teman dikecilin aja, taruh di sebelahnya sehingga nanti teman-teman bisa lihat sambil lihat ya. Sebelah kanannya adalah soal Miss-nya yang ada di Zoom, dan sebelah kirinya tempat di mana teman-teman bisa mengerjakan atau pilih jawabannya ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya teman-teman ya. Miss Dania hitung sampai 3, 3 sampai 1 ya. 3, 2, 1. Yuk kita mulai. Persiapan ya teman-teman ya. Nanti ada gambarnya, teman-teman bisa langsung tebak. Di negara mana ya tempatnya? Yuk kita cek ya. Nah ini dia. Di mana tempat ini berada? Menurut teman-teman di mana nih? Kita cek. Wah, jadi dia memang gambarnya akan sedikit-sedikit terbuka. Jadi kalau teman-teman udah tahu, jawabannya langsung jawab ya. Wah, sebenarnya ada clue-nya nih di nomor 1 tuh ada bendera apa itu teman-teman? Clue-nya nyata banget ya di sini ya nomor 1 ya. Ada di mana itu ya teman-teman ya? Wah, belum ada yang benar ya teman-teman. Ternyata tadi itu adalah Ngelek, ngelek. Manhattan Bridge. Oh, kalau Aska nge-like ya. Iya, kalau tadi itu adalah Manhattan Bridge, berarti adanya di Amerika Serikat. Oke, masih belum ada poin ya. Yuk, kita lanjut nomor 2, teman-teman. Di mana tempat ini? Kalau sekarang di mana nih? Coba teman-teman lihat. Wah, masih langit-langit ya yang Miss, terbuka nge-like, ya. Miss. Oh iya, yang like Miss Dania kah? Coba, kalau sekarang kelihatan kah? Oh iya, kalau kalau gambarnya memang lag ya teman-teman ya. Gambarnya itu memang lag, tapi memang itu adalah challenge-nya, gitu ya. Wih, betul. Jawabannya adalah Australia, dia itu adalah Opera House ya. Wih, Arfan udah menang duluan nih, dapat poin duluan ya. Di sini kok kagak bisa kagak ada kuisnya di sini ya, cuma ada jawabannya doang. Ah, betul yang tadi Miss Dania katakan Aska. Jadi, untuk melihat soalnya di Zoom Miss Nia. Sedangkan untuk jawabannya di Kahoot-nya Aska. Jadi, kalau di sini Zoom-nya kamu masih eh, di full screen ya Aska, Aska kecilin, taruh di sebelah kamu mau menjawab.
gitu ya. Jadi dia di pairing, di sebelah kiri adalah yang jawaban Kahoot yang kamu bisa pilih, sedangkan yang di sebelah kanan adalah soal yang ada di Zoom yang misalnya lagi share ini. Gitu ya, Ska ya? Oke. Oke deh, yuk kalau gitu kita lanjut ya. Sekarang ada di mana nih? Di mana tempat ini? Dia bukan nge-like ya teman-teman, tapi memang fotonya itu dia akan sedikit-sedikit terbuka. Nanti jadi kalau teman-teman udah terlihat baru langsung dijawab ya. Wah, ini ini pasti teman-teman tahu nih tempatnya di mana nih. Kalau dulu di Disney Channel ini tempatnya film Mulan ya. Apa nih? Wih, mantap. Dua orang yang betul ya, yaitu di Tiongkok atau Great Wall China ya, itu ya teman-teman tadi ya. Wih, Miss, kok masih mantap. error, Miss? Masih error. Kalau Mikael tadi sudah diklik jawabannya. Mm-mm. Jadi kayak tadi ya Mikael ya, Mikael bisa klik jawabannya. Jawabannya taruh di sebelah Miss, kiri. Jadi jawabannya cuman yang gambar warna-warna doang, Miss. betul. Otomatis. Memang seperti itu karena nanti Mikael bisa lihat soalnya di layar Miss Nia ya. Jadi nanti zoomnya di sebelah kanan, jawabannya di sebelah kiri. Jadi layarnya dikecil-kecilin aja tuh Mikael. Jadi kamu bisa lihat soal sambil ngejawab gitu ya. Karena memang soalnya hanya terlihat di Zoom gitu. Nanti kamu tinggal pilih jawabannya warna apa tuh kalau di layar Miss Nia gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di mana tempat ini, teman-teman? This is my dream place to go one Oh, day. Ada yang tahu ini di mana? Wah, kayaknya sudah semua. Wih, mantap. Benar semua ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 5. Di mana tempat ini? Kita cek nih, teman-teman. Wah, kalau ini di mana ya? Di mana kira-kira ini, teman-teman? Orang-orangnya suka minum teh. Di mana itu ya, kira-kira ya? Yang orang-orangnya suka minum teh di sore hari? Miss orang Indonesia juga suka minum teh, Miss ya. Iya betul, itu adalah apa kan namanya? Istana Putih ya, White Place ya teman-teman ya, yang ada di Britania Raya. Good, atau ada di Inggris ya. Lanjut lagi, yuk teman-teman. Di mana tempat ini? Kalau ini di mana nih teman? Wah, ini udah kelihatan tuh apa namanya? Siluetnya ya atau bayangannya tuh di air tuh teman-teman. Itu di mana ya? Kira-kira tempatnya ya? Di Bali. Kira-kira di mana ini ya? Ternyata tempat ini ada di iya di India atau namanya adalah Taj Mahal. Oke, semangat ya teman-teman. Lanjut lagi nomor 7. Di mana tempat ini? Kalau ini di mana nih? Wow, kalau teman-teman suka lari ya, kalau kemarin dia adain ini nih setiap tahun ya. Ada kompetisi lari sampai wisata ini nih. Larinya itu juga 46 kilometer kalau nggak salah. Di mana ya ini ya? Wah, good. Ada di Jerman atau tembok Berlin ya. Good. Mantap, Arfan. Lanjut lagi ya. Di mana tempat ini? Semangat yuk. Masih ada waktu ya untuk membalap Arfan ya. Ya, posisi nomor 1 nih masih diduduki oleh Arfan ya. Wah, kalau yang bentuknya kayak gini, kira-kira di mana ini teman-teman? Yang bentuk arsitekturnya kayak gini, yang lancip-lancip, terus dia tinggi-tinggi, itu adanya di mana ya tempatnya ya? Wih, keren. Ternyata ada di Spanyol ya, teman-teman ya. Itu ciri khas arsitektur Spanyol tuh tadi. Semangat yuk. Di mana tempat ini? Kalau sekarang ada di mana nih? Wow, misalnya udah tahu nih. Kayaknya tempatnya dia itu ya terkenal lah, cukup terkenal nih. Dia tuh terkenal banget ya, teman-teman ya. Ada yang tahu ini di mana? Cakep banget ya, teman-teman. Bagus banget ya pemandangannya. Wah, betul. Perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat. Atau biasa kita sebut dengan air terjun Niagara atau Niagara Falls ya, teman-teman. Lanjut nomor 10. Di mana tempat ini? Coba kita lihat. Wah, baru terlihat air ya. Kira-kira ini di mana ya? Ini agak sulit nih, teman-teman. Karena Miss Nia aja pun belum bisa menebak ini tempatnya di mana ya. Mana ya? Wah, kok ada patung mermaidnya? Wah, ternyata.
ternyata di Denmark ya. Keren banget teman-teman, tahu ya yang ada di Denmark ya itu ya. Ada patung mermaidnya, keren. Lanjut. Di mana tempat ini? Coba kita cek. Oh, iya, iya, iya. Missnya kayaknya udah ketebak deh ini di mana nih. Wah, ini pantainya bagus-bagus banget di sini, teman-teman. Di mana ini ya? Wah, ternyata jawabannya di Brazil, yaitu di Rio, teman-teman. Rio de Janeiro ya. Lanjut lagi nomor 12. Di mana tempat ini? Coba. Oh iya, Missnya udah ketebak tuh dari warna pantainya tuh, teman-teman. Kayaknya pantainya ini buatan deh. Kira-kira yang ada pantai buatan itu di mana? Yes, UAE ya, Uni Emirat Arabs. Wah, dibalap nih Arfan sama Aska ya. Dia itu ada di Dubai tadi. Lanjut lagi. Semangat teman-teman. Masih ada beberapa soal lagi ya. Wah, ini mah gampang banget. Ayo, teman-teman jawab ya. Ini di mana nih? Ada di film Despicable Me ya? Pencet. Wah, tidak. Dia itu adalah di Mesir ya. Piramid. Good. Lanjut. Nomor 14. Semangat ya, Aska ya. Baru ini ya. Menempati posisi Arfan nih. Kebencut nih sama Aska. Ah, kali ini di mana nih, teman-teman? Ini khas juga ya. Pegunungannya nih biasanya pemandangannya dari bawah tuh ada binatang-binatang ini. Ah, di Swiss. Ternyata di Tanzania ya, teman-teman ya. Kalau mau wisata safari di sana tuh dia. Oke, lanjut lagi soal terakhir nomor 15. Di mana tempat ini? Wah, kira-kira di mana ya? Teman-teman bisa lihat dari arsitekturnya lagi atau bangunan-bangunannya tuh kalau seperti itu dia di mana ya kira-kira ya? Hmm. Wah, ternyata dia di Belgia tuh ya teman-teman. Tapi memang mirip kayak di Belanda ya karena ada kanalnya. Oke, kalau gitu kita lihat nih podium 3 ada Mikael. Yeay, good job Mikael. Yang kedua siapa nih? Wah, Aska berarti ya. Dan yang pertama di podium pertama adalah Yeay, good job Arfan. Nah, hari ini yang memenangkan kuis adalah Arfan ya. Padahal tadi hampir aja ya dibalap sama Aska ya. Tapi Aska keklik tuh yang tadi di piramid. Oke deh, good job. Terima kasih ya untuk Arfan dan Aska dan juga Mikael. Iya, Arfan ingin bertanya dulu? Mm-mm. Kenapa tuh, Arfan? Oke, selamat ya untuk Arfan. Lalu untuk Aska dan Kan udah Mikael bisa semangat ya. geografi dari umur 4. Oh iya, wah keren banget. Pantesan kamu ini ya, cepet nih jawabnya. Keren banget. Pantesan ya Arfan ya, ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita tutup kelasnya, kita ingin mengulas materi hari ini dulu yuk. Teman-teman, berarti hari ini kita belajar apa aja tadi? Coba yang paling teman-teman ingat hari ini kita lagi belajar apa sih? Sumbu. Sumbu, atau biasa kita sebut dengan Andi. sumbu. Koor Koordinat. Koordinat pintar. Hari ini kita sedang belajar terkait koordinat ya teman-teman. Tadi koordinat terbagi menjadi berapa sumbu teman-teman? 2. Dua. Dua Apa X saja? dan Y. 2. Iya betul. X dan Y ya. Ada dua dan yaitu sumbu X dan Y. X itu sumbu yang seperti apa sih teman-teman? Garisnya yang seperti apa? Yang seperti ini atau yang seperti ini? Dari kiri ke kanan. Kiri kanan. Kalau Y itu yang mana teman-teman? Atas bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Ada yang masih ingat nggak di sumbu Y yang dia itu angkanya selalu negatif dari nol ke atas atau ke bawah ya kalau di sumbu Y? Angkanya selalu negatif. Negatif ke bawah. Kalau Negatif Y. ke bawah. Betul ya, kalau di sumbu Y negatif itu ke bawah. Kalau di sumbu X yang negatif itu dari nol ke kiri Di atau kiri. ke kanan? Iya, di kiri. Kiri. Good job. Hebat, artinya teman-teman semuanya sudah paham ya materi koordinat hari ini. Sekarang pertanyaan Miss, hari ini menurut teman-teman yang paling sulit di bagian mana nih? Tadi ada scratch, bot mass, dan juga periksa diri. Kahut. Kalau Aska kalut Termometer. ya. Kahut. Mikael juga kalut. Kalau Arfan termometer. Termometer.
Oke, kalau Arman termometer ya sebenarnya nggak sulit Arman, cuman mungkin terlalu banyak ya, agak banyak ya. Jadi kamu harus pas-pasin tuh sama soalnya ya. Kalau Mikael sama Aska kahut ya. Bingung. Bingung, iya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kalau kita ada waktu tambahan lagi kayak gini, kita main Kahoot lagi ya. Lalu sekarang Miss Dania mau tanya, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu terkait kelas kita hari ini? Mikael, Arfan, dan Aska? Tidak ada, Miss. Oke, Mikael tidak ada. Arfan, Aska, ada yang ingin ditanyakan dulu? Gak ada, Miss. Gak Arfan ada, tidak Miss. ada, Aska juga tidak ada. Baik, kalau tidak ada, jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih ya, lagi-lagi untuk teman-teman yang sudah semangat belajarnya. Dan tadi hebat-hebat banget ngerjain tugasnya cepet-cepet banget loh, keren. Miss Dania sampai terkaget-kaget ya. Baru nih kelas Miss Dania koordinat udah langsung selesai duluan. Biasanya tuh agak lama ya, bahkan waktunya akan di-extend. Tapi keren nih, teman-teman hari ini berarti keren-keren banget ya. Oke deh, kalau gitu, jadi itu dia kelas kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau foto dulu yuk. Teman-teman bisa berpose dulu ya. Yuk, silakan. Misalnya itu sampai 3 ya. Let's go. 1, 2, 3. Wih, lucu-lucu banget. Oke deh teman-teman, kalau gitu itu dia kelas kita hari ini. Ketemu lagi di minggu depan ya. See you next week. Sehat-sehat semua. Bye, Miss. Bye-bye. Makasih ya. Sama-sama, selamat malam. Assalamualaikum. Makasih ya, Makasih, Miss. Bye. Miss. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.